Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Nah, di sini saya jujur tidak banyak membawa buku, dan saya memiliki beberapa buku tentunya, dan tidak banyak pula karena ada beberapa buku yang sempat saya beli, dan mudah-mudahan buku-buku ini bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan kepada teman-teman sekalian. Nah, ini ada beberapa buku. Yang pertama Mukhtasar Abi Syuja. Di sini ada matan tentang fikih Syafi'i. Kemudian di sini juga ada Anwarus Al-Masalik, Umdatus Salik, Uddatun Nasik. Juga di sini kitab Syafi'i, dan juga di sini terdapat Fiqhul Islam punya Haji Sulaiman Rashid, dan hampir setiap kitab punya buku ini, alhamdulillah. Dan ini buku bahasa Indonesia. Dan juga di sini ada Muhadharat fi Fiqhil Ibadat ala Mazhab Imam Syafi'i. Ini buku diktat kuliah kita tahun pertama kuliah di Al-Azhar. Ada juga Fiqhus Siyam, dan ini juga penulis yang juga terkenal Syekh Al-Qardawi. Juga di sini saya menyiapkan Mu'jamul Wasit. Mu'jam yakni kamus bahasa Arab tentunya, dan juga ada Kifayatul Akhyar Halli Ghayatul Ikhtisar Syahmatan Abi Syuja'. Nah, ini matanya dan ini juga syarahnya. Definisi tentang puasa kali ini kita mengambil dari buku Fiqhul Ibadat dari karang oleh Dr. Azhar. As-siyam wa shaum lughatan al-imsak. Jadi puasa itu secara bahasa adalah menahan, dinamakan al-imsak. Maka ada kata imsak subuh sebelum fajar, itu imsak. Nah, itu artinya menahan. Jadi kita menahan untuk tidak makan lagi atau minum lagi. Nah, kata saum ini terdapat dari ucapan Maryam di surah Maryam, Inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Sauman, berpuasa. Ai dinamakan imsakan, yaitu menahan, wasukutan anil kalam, menahan diri untuk tidak berbicara. Dan ada juga definisi dari Syekh Al-Qardawi secara istilah, fahadha huwa as-shaum syar'i imsak wa imtina' iradi anit ta'am wasyarab wa mubasyaratun nisa wa ma fi hukmiha khilal yawmin kamil ay min tabayyun al-fajr ila ghurubi syams bi niyyatil imtisal wa taqarrub ila Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu menahan keinginan untuk makan, minum, dan bercampur dengan istri. Wa ma fi hukmiha khilal yawmin kamil, dan itu dilakukan sehari penuh, yaitu dari terbit fajar hingga sampai terbenam matahari, dengan niat ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ini kita dapat dari buku Fiqhul Islam Haji Sulaiman Rashid. Beliau berkata di dalam buku ini, puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Ini menurut bahasa. Adapun menurut istilah agama Islam, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, makan, minum. Waktunya adalah 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Beliau menggunakan niat dan beberapa syarat. Dan ini terkumpul daripada buku-buku para ulama yang telah kita sebutkan tadi. Dan rangkumannya adalah bahwa puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan
perbuatan-perbuatan dosa seperti syahwat, makan, minum. Kemudian tidak boleh bercampur dengan durasi waktu yaitu terbit fajar hingga sampai terbenam matahari. Dan hal ini ada di dalam firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khaytil aswad minal fajr. Al-Baqarah. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Maksudnya adalah fajar siddiq, itu fajar yang betul-betul waktu kita menaikkan sholat subuh. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil mengenai puasa Ramadan, tentang wajibnya puasa Ramadan, itu ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, puasa ini wajib. Lalu ada juga dalil di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan suci Ramadan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang diturunkan permulaan Al-Quran, hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda yaitu terdapat bukti-bukti petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan, di mana Al-Quran itu merupakan pembeda hak dan benar. Faman syahida minkum asy-syahra, nah, siapa yang menyaksikan bulan tersebut, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Jadi wajib berpuasa itu di bulan suci Ramadan. Disebutkan di dalam buku beliau, Syekh Qardawi mengatakan, waqad ajma'al muslimun min jami'il mazahib wa tawaif wa fi jami'il usur mundu ahdi nubuwah ila al-yawm ala wujubi siyam Ramadan. Dan telah ijma, sepakat seluruh kaum muslimin, begitupun juga para mazhab, baik mazhab yang 4 ataupun mazhab setelah mazhab zahir dan lain-lain, wa tawaif, dan kelompok-kelompok, wa fi jamil usur, dan dari seluruh masa ke masa sejak Nabi SAW hingga pada hari ini ditentukan wajib berpuasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib, dan wajibnya puasa Ramadan itu tentu ada syarat dan rukun sah dan hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah di season selanjutnya kita akan bahas masalah hal-hal yang berkaitan dengan syarat sah dan apa yang membatalkan di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa dinamakan bulan Ramadan? Di dalam fikih muhadharah fi fikih ibadat ala mazhab Imam Syafi'i dikatakan wasummiya Ramadan bihadzal ism min ar-ramd wa huwa shiddatul har lianna al-arab lamma aradat an tad'a asma' ash-shuhur wafaqa anna ash-shahr al-madhkur kana fi shiddatil har fasummiya bidzalik kama summiya Rabi'an Rabi' al-awwal wa tsani limuwafaqatihima zaman ar-Rabi'. Dinamakan bulan Ramadan berasal dari kata ar-ramd, yaitu membakar, wa huwa shiddatul har, yaitu panas yang begitu terik. Li'annal Arab, karena orang Arab tatkala ingin meletakkan nama-nama bulan menyesuaikan keadaan seperti keadaan musim panas, maka dinamakan
Ramadan. Begitupun Rabi. Rabi itu adalah musim semi, maka dinamakan Rabiul Awal wa Rabiul Tsani. Karena Rabiul Awal wa Rabiul Tsani itu bulan di dalam keadaan semi, sehingga dinamakan Rabiul Awal wa Tsani. Wa makila min annahu summiya bidzalik li'annahu yurmidu dzunub ay yuhriquha. Dan juga dikatakan dinamakan Ramadan karena dia membakar dosa-dosa. Artinya yaitu menghapus dosa-dosa atau membakar, sehingga dosa-dosa diampuni. Karena di bulan suci Ramadan orang-orang Islam berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pengertian daripada bulan Ramadan, kemudian pengertian fikih mengenai puasa dan mengapa dinamakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Baik, demikian teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.